Minasan konnichiwa, Jinzai Base no Bishia desu. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai langkah awal yang perlu diketahui dan dilakukan ketika calon ibu mengetahui bahwa dirinya hamil. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya ingin mengucapkan selamat untuk para calon orang tua yang sedang berbahagia. Semoga lancar persalinannya, tetap sehat untuk calon ibu dan bayinya, dan papahnya juga yang sedang bekerja keras, dua-duanya yang sedang bekerja keras, semoga semuanya lancar. Yang pertama, reservasi dengan Opjin untuk memastikan kehamilan. Perlu diingat, tes kehamilan tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan Jepang. Biaya reservasi tergantung pada kondisi calon ibu dan di mana calon ibu berkonsultasi. Biasanya, biaya berkisar 10.000 yen. Alat tes kehamilan di rumah dapat diperoleh di toko obat umum. Harga dimulai dari sekitar 1.000 yen. Alat tersebut dalam bahasa Jepang disebut Ninshin Kensayaku. Yang kedua, pemberitahuan kehamilan. Calon ibu diwajibkan untuk melapor pada balai kota atau kantor kota tempat tinggalnya mengenai kehamilannya. Setelah itu, calon ibu akan memperoleh buku pedoman kesehatan ibu dan anak. Buku pedoman ini menyimpan catatan pemeriksaan kehamilan dan pertumbuhan fisik janin. Buku ini perlu dibawa untuk pemeriksaan saat kehamilan dan pemeriksaan pada janin, serta vaksinasi pada bayi setelah lahir nanti. Yang ketiga, parenting class sebelum melahirkan. Pusat kesehatan akan menyediakan kelas untuk para orang tua sebelum melahirkan bayinya. Bidan dan perawat akan memberikan informasi seputar kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi. Dan kelas ini dapat menjadi kesempatan yang baik untuk mengenal calon ibu lainnya di lingkungan tempat tinggal. Kelas yang diadakan oleh pusat kesehatan kota biasanya gratis, tetapi disampaikan dalam bahasa Jepang. Rumah sakit bersalin juga menyediakan kelas orang tua. Biaya bervariasi tergantung rumah sakit. Dan yang keempat, pilihan tempat melahirkan. Yang pertama, Opjin rumah sakit umum. Beberapa rumah sakit besar memiliki departemen Opjin dan tentu fasilitasnya juga, termasuk untuk melahirkan. Mereka akan memberikan konfirmasi kehamilan dan pemeriksaan sebelum persalinan. Rumah sakit bersalin. Rumah sakit khusus perawatan pra dan pasca kelahiran. Rumah sakit bersalin mengacu pada penyedia medis yang berfokus pada persalinan, menyediakan lebih dari 19 tempat tidur. Perbedaan dengan Opjin rumah sakit umum adalah rumah sakit bersalin lebih besar dan lebih banyak staf dibanding Opjin pada rumah sakit umum, serta fasilitas untuk perawatan sebelum melahirkan juga lebih komplit. Rumah sakit bersalin jumlahnya tidak banyak, sehingga para calon ibu diminta untuk segera reservasi untuk persalinan setelah mendapatkan konfirmasi kehamilan. The last but not the least, pusat kelahiran. Bidan mengelola pemeriksaan sebelum dan sesudah melahirkan. Pusat kelahiran menerima sejumlah kecil ibu hamil, lingkungan dan suasana berorientasi keluarga. Pusat kelahiran dikontrak dengan dokter dan Opjin rumah sakit umum untuk keadaan medis darurat. Sekian untuk video kali ini, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Untuk yang memiliki pertanyaan atau ingin memberikan masukan atau informasi tambahan, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman atau kenalan kalian yang sedang membutuhkan informasi ini.